Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi. Karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam. Karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itulah Pak. Di sini kami harap Abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Sadam tidak mengharapkan lagi. Sadam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Sudah tidak ada jalan lain, karena cuma satu-satunya solusinya hanyalah Islam, Abi. Abi, kebenaran sudah terlalu terungkap. Kebenaran sudah begitu nyata. Segala sesuatunya sudah teruraikan. Segala sesuatunya tidak perlu dipertanyakan. Karena kebenaran hanyalah ada Islam. Begitu banyak bukti-bukti konkret, Abiku. Wahai Abiku, Sadam hanya berharap untuk kebaikan kami bersama. Seperti kata Umi yang tadi diucapkan oleh Bang Fikri, biarlah kita menjadi keluarga yang Islam. Dan setiap apa yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah. Dan akhirnya apa? Kita dipertemukan di surga. Di surganya ya Allah. Saudara, saya diserang oleh 3 anak saya, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, dan Fikri Khomeini. Mereka mengajak saya untuk kembali ke dalam agama Islam. Khusus jawaban ini juga untuk Ihsan Mokoginta dan Dr. Sahnihu Munir. Anakku, saya tidak mungkin jadi kembali kepada agama Islam. Saya sudah benar dan tepat mengikuti apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Tidak mungkin saya jadi orang Islam lagi. Kenapa kebenaran yang ada di dalam Alkitab tidak bisa ditutup oleh siapapun? Kalau kamu mengatakan bahwa kebenaran sudah terbukti, terbukti apanya kebenaran di dalam Islam? Anakku, telaah sejarah dan zaman sudah 1400 tahun ini. Apa sumbangan Islam bagi dunia ini selain terorisme dan pembunuhan? Tidak ada di dalam Injil Yesus menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Tidak ada satu ayat pun di dalam Yesus mengajar seperti itu. Kalau itu terjadi hanya dalam perjanjian lama untuk melindungi Bani Israel dari kepunahan, supaya mereka tidak habis. Karena Yahudi ini selalu dibenci, dimusuhi oleh bangsa-bangsa. Dan mereka ada di tengah-tengah bangsa. Hari ini Yahudi tinggal 20 juta orang. Karena dibunuh dari masa generasi ke generasi. Dan dibunuh itu jutaan manusia oleh bangsa-bangsa yang membenci Yahudi. Saudara, anakku Saddam Hussein, kamu harus tahu saya tidak akan kembali menjadi orang Islam lagi. Saya telah menerima kebenaran. Ingat, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk nakut-nakutin orang. Kristen adalah agama kasih. Agama kasih harus disebarkan dengan kasih. Agama kasih tidak boleh disebarkan dengan kekerasan. Adapun kalau ada orang-orang Kristen yang melakukan kekerasan, yang perang, mereka tidak berdasarkan ayat-ayat Tuhan. Berbeda dengan apa yang sehingga anakku saya tidak akan kembali. Saudara, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, walaupun kamu mengajaknya, di dalam Al-Quran itu ada ayat surat Al-Ahqaf ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum.
Nabi Muhammad berkata, katakanlah Muhammad kepada orang-orang itu, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperlakukan terhadap diriku dan juga terhadapmu. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak tahu nasibnya, apakah dia masuk surga atau tidak. Tetapi kalau saya mengikuti Yesus Kristus, jelas keselamatannya. Yesus mengatakan, hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Semua ayat-ayatnya, termasuk saudara Insan Mokoginta boleh membaca apa yang telah saya tulis. Saudara menantang bahwa mana ayatnya bahwa menerima Yesus ada keselamatan. Banyak sekali ayatnya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Itu saudara harus baca baik-baik itu. Jangan membaca Alkitab dengan kacamata kuda. Baca satu ayat tetapi ayat yang lain tidak dibaca. Itu sebabnya anakku Saddam Hussein, saya tidak akan kembali. Tetapi Kristen dengan kemajuan teknologi, dengan Alkitab dan orang-orang Yahudi telah menjadi berkat bagi seluruh dunia sampai hari ini. Yang membuat listrik, penemu listrik ini Thomas Edison. Itu turunan Yahudi. Yang menemukan mesin uap, turunan Yahudi. Penemu apa saja di dunia selalu orang Yahudi. Tiap pengumuman hadiah Nobel selalu ada 2 orang Yahudi pemenang hadiah Nobel. Yang menemukan pesawat terbang itu Wright bersaudara, itu turunan Yahudi. Kalau nggak ada orang Yahudi yang menemukan pesawat terbang, naik haji pakai onta. Oh tidak anakku, tidak. Saya tetap benar mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saya tidak akan mengikuti apa kamu katakan. Karena Nabi Muhammad tidak menjamin masuk surga. Bahkan Profesor Quraish Shihab ditanya, di manakah posisi Nabi Muhammad, apakah di surga apa di neraka? Profesor Quraish Shihab menjawab, yang jelas Nabi Muhammad sekarang tidak ada di surga. Tetapi seluruh ayat Injil, seluruh Alkitab berkata, Yesus Kristus sekarang ada di surga dan menyiapkan tempat bagi siapapun yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.